di Bone, di Sopeng, dan ini adalah untuk kedua kalinya. Sama nasa di Mapasau di Mengudani, si kue lampe itana. Salam tadi saya ulang 2 kali karena salam itu ada beberapa macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya tadi, sunnah hukumnya bagi saya, tetapi bagi yang mendengarkan wajib untuk menjawabnya. Tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya lebih semarak acara kita pagi ini. Mudah-mudahan sesemarak dengan banyaknya jumlah telur yang digantung. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Kalau salam yang kedua jangan ada yang menjawab karena haram. Yang mana salam yang haram dijawab? Salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah, ketika akan mengakhiri salatnya. Pak di, yaitu imangi komelo di pajang mas sempajang mesti ma berseleng. Tetapi upan ma berseleng imata diolo, nemete tosik imamu idibun rima kada waalaikumsalam. Tentu batal sempajata karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga lain lagi, engkau berseleng sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan itu? Ternyata salam kita ketika secara kubur, ya kujo kaki mas secara kubur disyariatkan oleh Rasul mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya lal kubur, maka nemu di kota pengkamete, waalaikumsalam. Kira-kira jadikah kita secara kuburnya? Tentu tidak. Lari ki namo Pak Usas lari pembedek lari Pak dua gendak, karena di sana pasti ada sesuatu. Alhamdulillah ia naruh ada sipato pada dipada idi umat seleng itu syukur di Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Masuk menjadi warga binaan di rutan ini itu ada manfaat, ada hikmahnya. Salah satu diantaranya adalah muhasabah, introspeksi diri. Yang berbahagia, bersyukur kepada Allah hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib bersyukur, tentu ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya ada dalam Al-Quran. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan berbuat kufur. Ketika seorang hamba mengucapkan kata alhamdulillah, di situ ada short message, ada pesan singkat yang Allah titipkan pada kata alhamdulillah. Yang pertama, bersyukur kepada Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, serta kondisi apapun yang kita alami tetap diwajibkan untuk bersyukur. Kendati pun kita berada dalam ruangan yang sempit, tetapi Bapak Ibu sekalian, saya merasa cemburu. Kenapa saya merasa cemburu? Karena saya belum pernah merasakan bagaimanakah sempitnya rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah kan Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana sempitnya rumahnya Nabi Muhammad. Itu tidak lebih daripada 3 kali 5 meter, jamaah yang berbahagia. Sementara ada orang yang menganjurkan, termasuk saya, mari kita melaksanakan segala perintah dan mengikuti segala apa yang pernah diperbuat oleh Nabi Muhammad. Belum tentu kita bisa melakukan semua apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, betul ruangan tempat tinggal kita di sini sempit, tetapi di luar sana mungkin rumah kita seperti gedung besarnya. Jamaah yang berbahagia, padahal pemelo ki maka curi nabita bolana hanya berukuran 3 kali 5 meter, tidak lebih. Jamaah yang berbahagia, beralaskan pasir, kemudian berdinding dengan tanah liat, kemudian atapnya adalah pelepah-pelepah kurma. Jamaah yang berbahagia, disitulah dia melakukan kehidupan bersama dengan keluarganya. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau kita ke Madinah nantinya, di situ di Masjid Nabawi, di samping kirinya di situ ada makam Rasulullah SAW. Ternyata itu juga yang menjadi rumahnya, pas-pas
don rima kubru telu bato nagala bolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur karena kita sudah mengalami, oh ternyata kurang lebih seperti ini rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, dipakangke kuatita sifat tawadu, sifat rendah hati, rendah diri, low profile di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba tidak boleh kita dipuji, pakong katau na puji, nareko dipuji kepada narupa tau ya naruh diasan ka puji-pujian. Jangan berbahagia. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah secara totalitas, kapan, di mana, serta kondisi apapun yang kita alami, tetap diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika ada pertemuan seperti ini tidak diawali dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan kita peringatan Maulid pagi ini ditolak oleh Allah, tidak bisa kita jadikan sebagai bekal ibadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Pak Ketua Kepala Rutan mengajak kita bersyukur kepada Allah, MC juga mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah, saya juga senantiasa mengajak kepada Bapak Ibu untuk senantiasa bersyukur segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Jamaah peringatan Maulid yang berbahagia, ketika wahyu tentang emas dan perak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke persada bumi Nusantara, jamaah yang berbahagia, seantero jagat, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kami tahu emas itu adalah merupakan harta yang sangat mahal harganya. Apakah masih ada sebuah ibadah atau sebuah amalan bagi orang yang miskin yang apabila mengerjakannya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mahal daripada emas dan perak?" Mati Nabi tak, maka ternyata ada dua perbuatan ibadah apabila kita mengerjakannya nilainya di sisi Allah lebih mahal daripada emas. Yang mana itu kata Rasul? Yang pertama adalah qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah lisanan zakira, lidah yang senantiasa berzikir. Ternyata hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, nilainya di sisi Allah lebih mahal daripada emas dan perak. Jamaah peringatan yang berbahagia, begitu saya masuk di ruangan ini, saya melihat satu persatu sahabat-sahabat saya yang ada di sini, ada yang membawa tasbih, ada yang membawa mushaf Al-Quran. Itu luar biasa, karena belum tentu di luar sana kita bisa memegang tasbih, belum tentu di luar sana kita bisa memegang mushaf Al-Quran. Jangan berbahagia. Nah, tentu ketika ada perintah, ada manfaatnya kepada orang yang diperintah. Allah mewajibkan kita bersyukur, tentu ada manfaat bagi orang yang bersyukur. Manfaatnya yang pertama kata Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kamu mensyukuri nikmatku maka akan aku tambahkan nikmatku untuk orang yang bersyukur. Jadi kendati pun kita berada di sini, syukuri. Jangan berbagi apa kesyukuran kita. Yang pertama, minimal kita senantiasa membawa tasbih, senantiasa kita beristighfar, senantiasa kita membaca mushaf Al-Quran. Tadi saya mendapat bisikan dari Pak Kepala Rutan, maka dari Pak Ustadz, di sini warga binaan alhamdulillah dengan kesadaran sendiri, ada yang masuk di sini tidak bisa membedakan yang mana alif, yang mana ba, tapi begitu masuk dalam tahanan ini, dalam binaan ini, maka dia bisa membaca kitab suci Al-Quran. Itulah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dibina di sini? Itu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, supaya kita bisa introspeksi diri. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang kedua, manfaatnya orang yang bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tidak diberikan siksaan bagi orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Terbebas dari siksaan Allah apabila kita bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wasayajzillahu syakirin, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang senantiasa bersyukur. Di suatu tempat Rasul kembali ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasul, tolong berikan kepada kami jalan pintas untuk bersyukur kepada Allah." Jawabnya Rasul singkat, padat dan jelas. Maka Nabi tak kemeluku syukur, unzur man asfala minka, lihat kepada siapa yang lebih rendah daripada kamu, pasti tulis syukur. Jamaah yang berbahagia, kita yang mungkin ancaman hukumannya 5 tahun penjara,
kalau mau bersyukur, jangan melihat yang 3 tahun, 4 tahun, yang 1 tahun, 1 bulan, tapi lihat yang 20 tahun, 25 tahun. Pasti maka dawe nala dari cengia kasih 5 tomo bawa kenaka jamaah yang berbahagia. Itu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mensalimi diri sendiri ketika ditimpa musibah, maka kita harus senantiasa mengucapkan inna majepu ikeng lillahi napun neki Allah taala wa inna na majepu ikeng ilahi rajiun komatoki rialena melon rewa. Ini semua takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir ke dunia ini. Takdir kita sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, jamaah yang berbahagia. Makanya ketika takdir itu datang pada diri kita, maka nikmati prosesnya, jamaah yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, salawat serta taslim. Mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingannya, petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita, kata kepala rutan tadi, kita diangkat dari zaman gelap gulita menuju kepada zaman yang terang benderang serta canggih dan modern seperti sekarang ini. Namun semoga saja kita tidak canggung dengan segala teknologi yang ada. Kalau istilah orang Arab mengatakan minaz zulumati ilan nur, istilahnya orang Eropa saya pinjam from out of date to up to date now. Jamaah peringatan yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan peringatan yang kita kerjakan pada malam ini, pada pagi ini? Tapi jamaah yang berbahagia, sama aku saat dikatulu-tulu, karena kemarin saya mengajar sampai jam 11. Setelah itu saya ceramah hikmah pernikahan di Timurung. Setelah malam saya ceramah di Jalan Benteng dekat Pertamina Maghrib Isya. Setelah itu saya ceramah di Masjid Sirajul Mukminin dekat Polsek Tempe. Kemudian saya kembali ke Bonek, Pak Ketua Kewajiban, jamaah yang berbahagia. Nah, setelah tadi salat subuh, saya tinggalkan lagi Bonek menuju ke kota Sengkang. Mohon maaf kepada panitia yang mengundang saya. 2 kali saya ditelepon, mungkin karena dianggap saya terlambat. Tetapi keterlambatan itu bukan tanpa alasan. Alasannya tersandung pada sebuah pantun kain batik panjang sebelit, mari buat tali timba. Kalau bukan jalan berbelit, dari tadi saya tiba. Jamaah yang berbahagia, ya boleh, boleh aplaus, ya boleh aplaus. Tetapi mohon maaf karena sudah terlanjur. Saya sarankan kalau berada dalam masjid dilarang tepuk tangan dan bersiul. Kenapa? Karena itu perbuatan orang di luar agama yang kita cintai ini. Nah, jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah, tapi Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan peringatan yang kita kerjakan adalah to change condition this day for better tomorrow. Merubah keadaan hari ini yang jelek menuju kepada keadaan hari esok yang lebih bagus. Mudah-mudahan ketika kita berada di rumah tahanan ini menjadi warga binaan, setelah keluar kehidupan kita lebih indah, lebih berbahagia, lebih bagus ketimbang sebelum masuk menjadi warga binaan di tempat ini. Itu tujuan kita. Jamaah yang berbahagia, baidatul yaumi khairun min dajajatil gadi. Sebutir telur ayam hari ini akan jauh lebih bermakna ketimbang seekor anak ayam besok pagi. Jadi mato, jangan rebutan seperti tahun lalu. Di Paton Riolo kebetulan kasar di Macerama. Kenapa maka ada demikian? Oh, demikian mana teloy? Nemu ya cede itu dega kata aku. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau dikasih telur oleh panitia, jangan tolak, syukuri telurnya. Jasi mutolai maka ada cakaya malah telur pak. Mancaji mak depapi matu napolowala. Mancaji manu pinapolowala. Pasti sapuri pala kipagangkan. Nah, makanya ketika diberikan nikmat syukuri, karena kalau tidak disiksa. Siksanya apa? Dega katawata. Jamaah yang berbahagia, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sipire aja mana mau lagi pareare yarek telo cendi melo 2 yarek 2 loto panting. Nah agak lo TV Ustaz Eli Sukoboni kok malah toko panting. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Saya pernah berbicara menyangkut masalah telur. Saya diundang ceramah oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pinrang. Jamaah yang berbahagia, begitu selesai acara, panitia panitia masjid maka talo menrekoto kubung kani panting ili walopo na liwa ekat talona ang katona bale boluna aga dan lain sebagainya. Jadi lona tutup pintu otoy upedangi dokter oi, maka dekat dok, tolong berikan saya pengetahuan baru kepada saya. Kira-kira berapakah idealnya sitonget-tonget na tasyaga we di bawah yande telo taseso. Maka da dokter Kopenda tasi di bawah mustad, maka da kaamagan na dok.
na taliwa kana telo men rekotoy, maka dokter tak kalanang ke Ustaz Andre Bawani. Ya Jangan jadi tak kalanang ke dia Andre Bawani. Jangan yang berbagi. Padahal cuma satu butir. Saya tanya teorinya, kenapa cuma satu butir Pak Dokter? Maka dari itu Ustaz, kandungan kolesterolnya telur itu pada kuning telurnya itu 1,085 miligram. Ya, sementara kebutuhan kolesterol oleh tubuh kita setiap hari tidak boleh lebih daripada 3 miligram. Jadi kumandre ko telo dua matang tu lebih ni telu miligram kolesterol kamu konsumsi. Makanya jangan berbahagia Pak, maka dia dokter ko pendra tak kalanang ke Ustaz Andre Bawani. Jadi lepa ka malikeca. Jangan yang berbahagia. Di sepanjang jalan saya makan telur, sisa neletuk aku bone. Begitu mau bangun salat subuh, mapandi cakokku. Jangan yang berbahagia. Sisa na arawengi, pura ka masepedang asra, lo kan apa perintah ko dokter eko bone. Ya, sisa na lo tak tamat di ruangan dokter, engkau uruntuk makun re matin rotuda kurosuduna asana ruang prakteknya dokter. Maka daga pada lah sahaku Pak mana katu lima tindro jangan berbahagia. Sisena angkana kertas jerengi dari klinik, hasilnya ternyata matandre TGD na utane maka daga aga hasilnya Bu, maka de matandre TGD ku Ustaz ya. Maka daga siaga maka de 150 arwah Ustaz kau tandre petu TGD na sisena ya ialah toni daraku pasutoni waselena witani cedeka jantungan nataro pak lebih 200 TGD ku maka daga gara-gara telo na ye jamaah yang berbahagia. Narena resep dokter Roy, maka di dokter Roy Ustaz tidak boleh lagi makan telur, khususnya kuning telur. Ini jamaah yang berbahagia. Ya, jadi ini nak putihnya di andre di yero aridina haringi Ramadan umuruna. Yang sudah tua, yang sudah beruban, jangan makan lagi kuning telur lebih daripada 1 butir per hari. Maka dokter jangan makan telur Pak Ustaz, maka dah kak makan apuang na waktu maulu ikasi makan kue negat telada telur menre kotoy. Yang kedua Ustaz, aja na semua daging, maka dah kak siap Pak Dokter. Sisana wala resep lisu kabe makutana Pak dende 2 min necak kak manre telur necak toka manre daging, tapi ya kan upuji manre konro utane dokter maka dah kak dok di muka kasih manre konro Pak de kacau puji manre konro maka dah daging mata Ustaz di moko tapi aja manre daging nak kabutun na bawang jangan berbang. Jadi kocakin menre kolesterol tak ya aja yang daging tadi kabutun dan zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya bahas di Masjid Sirajul Mukminin Bulu Pak Bulu dekat Polsek Tempe. Jamaah yang berbahagia. Jadi ketika mendapatkan telur, apalagi di kampung-kampung banyak pembagian bantuan apakah namanya itu bantuan langsung tunai barangkali namanya. Mega protes curhat ko iya, maka dapat Ustaz menengkaya kasih runtuka telur maka bonasan apa udah api. Maka dak telak kepala kemana aja tamu sampulan ni mutaru maka dak lumpulan ni Ustaz. Jadi maka dak patas metoni maka bong ande telur amporoy. Jamaah yang berbahagia. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, kuruntuki telur amporo jangan dibuang. Syukuruki Pak Berena panitia. Jamaah yang berbahagia. Pak boleh dia sebab mauludi ko Pendrang. Di Pendrang itu hadir Pak Bupati. Jamaah yang berbahagia. Banyak pohon telur. Ini berapa saja pohon telur yang masuk di masjid ini. Ko Pendrang macamnya masjid. Tetapi apa yang terjadi? Konrose salah na mapaka sini to. Napaka maka demikian. Demikian mana to telur hati ketika ngi. De lalu haga katawa aku tiwin lisu. Jamaah yang berbahagia. Angkana runtuh Pak panitia sengaja. Na tarongangi telur dena pura sewo. Ko na tikengi telur pokoknya nak namanya rupana. Jamaah yang berbahagia. Saya sampaikan tadi malam di Sirajul Mukminin, maka dah kongkat telur madecak ni tabe jangan dibuang, simpan lalu benamkan di dalam tanah, bikin lubang tanam napa tanangi bunga-bunga. Insyaallah telur itu sangat kaya dengan sulfur, fosfat dan nitrogen, pengganti pupuk kimia yang sekarang mahal dan langka di dunia ini. Jamaah yang berbahagia. Jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Sekarang Muhammad yang kita peringati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pada zaman dahulu kala belum pernah ada orang yang mengenal nama itu. Berarti belum pernah ada orang yang memakai nama Muhammad. Nah, kenapa bisa Abdul Muttalib latok na Nabi tak narengi asal apona Muhammad. Suatu ketika bersama 3 orang temannya, Abdul Muttalib, Sulaiman, Ulaila, Imron, dari ke Mekah menuju ke negeri Syam. Setiba di negeri Syam bertemulah dengan seorang pendeta Nasrani.
Pendeta Nasrani bertanya kepada keempatnya, min aina antum, kalian dari mana? Mati Abdul Muttalib, kami berasal dari kota Mekah. Akan apa pendeta Nasrani? Saya yakin dan percaya di kotamu nanti akan lahir bayi laki-laki bernama Muhammad dan akan dilantik menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Heran Abdul Muttalib, dari mana kamu tahu kisahnya seperti itu? Maka dari pendeta, terdapat dalam kitab Injil Barnabas bab 39. Sekarang itu Injil berada di Turki, di Ankara, ditulis menggunakan tinta emas dengan menggunakan bahasa Aramik, dipercaya oleh para ahli. Itulah bahasa sehari-hari yang dipergunakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa termaktub di sana? Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dari situ saya meyakini bahwa nanti dari kotamu Mekah akan lahir nabi, akan lahir bayi laki-laki dan akan diberi nama Muhammad dan menjadi nabi dan rasul yang akan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keempat orang ini bernasar matinja nareko lisuki imatu di Mekah ya kong kami memang anak Qurani atau pok Qurani, saya akan berikan nama Muhammad supaya menjadi nabi si bau surona pun Allah taala. Begitu kembali dari Syam ke Mekah, ternyata yang pertama-tama mendapatkan keturunan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib. Bayi yang dilahirkan oleh Siti Aminah berjenis kelamin laki-laki, maka spontan Abdul Muttalib memberikan nama bayi itu adalah Muhammad yang kita peringati kelahirannya pada pagi yang cerah ini. Lalu bagaimana proses kelahirannya? Kita buka dalam kitab Al-Barasanji. Aqtirillahumma kabul kadimi biampin sasiyin min salatin wa taslim. Puang baru lalu aku burung kerampe-rampe melebih nabi keng mompoi pole di pamasetan ni apa salamata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puang amasennya pasalamai nabi keng tenuseria pamasennya salamaken. Wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa dayadai ala al-ardi rafi'a rasulullah sama'il aliyah. Agan narjajan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam riga ungka nama tulak kewi 25 dari tapirewe napaco ngayulun namen reri langi mumi ambizalika rabbila sudadihi wa ula sikira-kira mapai sengang apa ngulungan dan niatan rengenna wa musiran lari pati qadri ala sa'idil bariya andrangi matunju lari along-ilongin na pangkana nat diwawaya manana anuri pancadie dito gamatin ro sama yang berbahagia na yaro mabarasanji kidi biasa na asang ito bid'ah. Jamaah yang berbahagia, peringatan maulid ada juga yang tidak mau melakukan karena katanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut mereka yang berpendapat seperti itu, semua yang tidak pernah dikerjakan apalagi dicontohkan oleh Nabi termasuk manengin nasen bid'ah. Jamaah yang berbahagia, boleh kak biasa ceramah di perbatasan Bone Sopeng, acara tazkirah. Begitu mic saya lepaskan, tiba-tiba ada orang yang menyatakan, Ustaz, aja sana jolok di Andre dari kodena pula di Fatihah agagai dari wakasi kasih jadi kula mau baca doa. Tiba-tiba angka makun retete dupa-dupa dua batang pura apun atunui persis nati corak kaya wana ingeku. Jamaah yang berbahagia, bukan itu menjadi masalah bagi saya, tetapi ada orang di samping saya sedang wing kaliga, maka ada kamadanya nasab bid'ah. Aroh dupa-dupa nasab bid'ah. Jadi bukan hanya peringatan maulid orang anggap bid'ah, nah mau dupa-dupa nasab bid'ah. Jadi pidani, maka dekat mana kamu nasab bid'ah dupa indi, maka de bid'ah memang pak Hindu minasab pakai dupa. Jadi maka dekat aku Hindu pakai dupa, ini selagi pakai toki magai, tak pernah kada banamu sanding Hindu toko, tak payak si nasa Hindu. Nah seandainya ternyata ustaz nulisin jago duka aku. Jamaah yang berbahagia, pesakamat tama lapas ya. Jamaah yang berbahagia. Dia tu kata aku gara-gara si jago ya. Jangan dibilang tidak usah angkat tangan. Jangan dibilang oleh Allah Subhanahu nanti saya cari data-datanya di kantor. Nah jangan dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dekat kumapak itu pendapat mundi aja tuan boleh mau pakai oto. Maka ada hubungannya kadang zaman Rasul dengan oto. Jamaah yang berbahagia, jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul juga kita tidak boleh mengerjakannya, karena zamannya dengan kita dengan dia itu sudah berbeda. Jamaah yang berbahagia, maka dengan aja orang boleh pakai otot, maka dia hubungannya kami semua Cina
nak Hindu agama anak saya saat Cina nak pakai atau Cina maka ada ustaz atau katanya agama maka ada cocok nih jika meto pak guru belok ke ikut osi dupa penguasaan agama sehingga muasangi bid'ah jamaah yang berbahagia jadi yaitu ototinya agama yaitu dupa pak ternyata agama agama perlu uangina ya perluang aromanya yang harum tabe kebetulan saya alumni kader ulama Majelis Ulama Indonesia ada guru saya yang menjelaskan Bukhari Muslim tidak menulis sebuah hadis sebelum membakar kemenyan sereka mengimawangi rongangi nak depe malaikat. Umar bin Khattab tidak ada di mimbar berkhutbah sebelum membakar kemenyan sereka mengimawangi rongangi nak depe malaikat. Tapi si kampungku kebone kecamatan Amali angka meto si kampungku kumak baca-baca doangi tanya meto wangi nak perluang rumpu meto mi bawang teko carana nasabu kaluku si tengah rako di teko reo bola na apa-apa di penne-penne na pendek ko isa nakasorona na tatay ko lang kasi si tengah litere na panapiki minyata na supogi cholo madumpu ka pala kamaray na mo idi pabarasan jibur ito na taro rumpu sisa na lo ka na chili sanrona maka datong pa to sanro ko mabaca duang patati daw kasi we matanda maka nakatabe mo tanya baca hanap patari rumpu to pakaray jama yang berbahagia sedangkan iya cek ini kita barasanji ku baca topa saya sahabat tuan ada apa tati we mataku masa sanro mo cinampuk manyi munye muti muna demi semaka na baca tati we matanda tapa masa baca hanap patari rumpu to pakaray jama yang berbahagia jadi ku rumpu meto tidak perluang ala bawa ni motor yang pakai oli samping nih napu mu pendre ko kasro mu mugas lopoi mega rumpun na tapi mawangi bau na nasabu kaluku si tagarakoy jamaah yang berbahagia agapi nasa bid'ah tawe takali rampe pak nabi si kapal lagu maka ada ustaz ada tulisan tadi pagi berdebat orang di sosial media gara-gara peringatan maulid jamaah yang berbahagia pak nasa bid'ah agapi nasa bid'ah tawe mapaci boting pun nasa tu bid'ah jamaah yang berbahagia pura mana nih boting depa oh kamu pade ya irode alhamdulillah syukur ki pade na copot di kuburan kata pade gagah jamaah diberikan oleh Allah subhanahu jadi bersyukur mondo manibawa menatap langit-langit kamar sambil menunggu sekian lama aku menunggu tunggu kedatanganmu jamaah yang berbahagia sabar lagi toto tak tuha kasih tamaku nah jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu yang berbahagia saya sangat iri kepada bapak semuanya ibu semuanya saya bisi tadi pak ketua pak kepala lapas pasti di sini jamaahnya rutin barang siapa yang salat berjamaah sebanyak 40 kali tidak pernah alpa maka dijamin bebas dari api neraka Masya Allah tetapi tidak bebas dari penjara jamaah dimuliakan oleh Allah ya belum butuh proses ya jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala sabar muki akan indah pada masanya nah jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik bapak ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala nah mapaci boting kembali kepada paci boting kaitannya dengan ini peringatan yang orang anggap beda watuna boting anak makundena wakil gubernur Sulsel di Makassar kebetulan ada saya punya manajemen melalui event organizing saya diundang menjadi MC acara anak mapaci jamaah yang berbahagia jadi begitu selesai acara ada orang yang berteriak di luar Ustaz begitu saya menoleh maka dakak maga kitun di samata sadi maseweng kalinga pamana kamalopo sama tak gora-gora Ustaz maka ada Ustaz kira kamu taruh kenapa seorang Ustaz yang memandu acara adat mapaci maka dakak dengan odiki mapaci di maka ada bidah pada sewaktu neboti nabi tak dena paci napa nama ceto ngana taruh jadi maka dakak mami sengi waktu neboti nabi tak dena paci angka megunda ngami ko boleh kok gak jamaah yang berbahagia jamaah dimuliakan lo metomia kadang-kadang bangsa yang jadi jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala ini harus kita bedakan yang mana adat yang mana syariat yang mana syiar yang mana tafaul mapaci boting ada istiadat jamaah yang berbahagia ya sange ada bicara malempu gau patuju pangko ketongeng winru siti naja pak batamas dece malebangi nah iya pak batangi ada karena to batodongin na malempu tak buturun na tamawatangi na maceko ya to na sapona uwano rito magok bawangi
Jamaah yang berbahagia. Lalu di sini kan rata-rata orang wajo, ada jum orang wajo. Biasa sebelum metama kini koro di sini di lapas, angkat koro taruki di pintu gerbang memasuki kota Sengkang. Maradeka atau wajo mega atau wajo asli kue. Jamaah, mohon maaf, palsunna. Menengka makura mete. Jamaah yang berbahagia. Jadi maradeka atau wajo ada nak Papua yang tertulis di sana. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah referensi yang saya temukan, ternyata yang lengkapnya menurut referensi itu adalah Maradeka atau Wajoe najaji yang alena Maradeka tanah ata na iya to make tanah Maradeka mana ada asimaturusen na Papua. Jamaah yang berbahagia, demikian itu yang lengkapnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, jadi bukan hanya peringatan Maulid, Isra Mi'raj, ma paci boting nasa mana ngibida, ma barasanji nasa bida. Pada gelon aku dibaca barasanji. Iwatun jaji nadita wa aulama wa atama wa sama Muhammadan wa akrama maswa. Agaya baca doangan ni nandia ya tuana ngetoni andrengiri waretoni asa Muhammad kue topan napa kalabi toni onrong-onrona aroh capak nawa barasa. Jadi ku jaji wi anak ta bapak ibu Pak Mega, Bapak pada ini saya punya saudara kandung, kakak kandung. Iya, beliau juga adalah mantan warga binaan lapas kelas 2B Sengkang. Jamaah yang berbahagia. Tidak perlu tanya saya kasus apa. Jamaah yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu, namanya Andi Murham Mapatoba. Jamaah yang dimuliakan, itu adalah kakak kandung saya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pada kesempatan yang berbagi ini, waktu itu dia saya punya kakak di penjara yang tinggal di Palaguna. Jamaah yang berbahagia. Waktu di penjara lahir anaknya di luar hiratana taruh maka dekat pikui carana matampu bedemu deh na ditarungku kok maka biasa mau kali suli sunat tace di cice nasa nareka isi tahu. Jamaah yang berbahagia. Oh ternyata macik dah pelik bawang luar biasa. Makan came betul. Jamaah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan siampul mondo konya si seneng masuk Muhammad ko luar biasa. Satu kali tembak langsung jadi. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sabar kabeh sabar kita capu-capu men di bawah maka dia sabar aku akan indah pada masanya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan juga ada yang masuk di sini gara-gara apa pelanggaran seksual. Ya, apakah itu adalah perzinaan, apakah itu pemerkosaan atau bagaimana kelainan-kelainan seksual yang lainnya. Jangan diulang. Kalau seperti itu bisa dikebiri. Jangan berbahagia. Tapi jangan. Ya, menurut hukum agama ada yang membolehkan, ada yang tidak membenarkan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kalau jadi ni anak tak acirina bita wa aula may baca doangan ya tuanange mapan reki. Jadi kemudian diberikan nama. Jadi banyak orang itu saya diundang akikah ditulis nama Ustadz Ukiki Aseng Ustadz Matu siapa saja yang diambil oleh orang tuanya itu akan menjadi nama. Jadi kuya disuruh muki Aseng kumana Uki Abdul Hafid. Jadi jangan berbahagia. Kuna cabu iro Abdul Hafid main repa ya mana Abdul Hafid. Jangan yang berbahagia supaya ada yang sama dengan nama saya. Beda Nabi Muhammad tidak ada samanya pada zaman dahulu kala. Tetapi Abdul Hafid mega padana. Di Sope ada Abdul Hafid Paronda. Jamaah yang berbahagia. Di Bone ada Abdul Hafid Mapatoba. Di Sidrak ada Abdul Hafid Mapasalah. Jamaah dimuliakan. Semua ustadz ya menurut orang. Jamaah yang berbahagia. Tapi menurut saya pribadi, saya belum pantas dianggap ustadz. Denre melo matoka kasih tatok pilo na mimbarai. Pak Ketua Lapas sendiri maka tidak pantas saya berdiri di mimbar. Jadi sama nasa dia mesti di sini toka. Kalau kami dek biasa na mimbarai, tapi karena keperluan media ini ada yang rekam nanti diposting di YouTube. Jamaah yang berbahagia. Kalau sudah dapat nanti ceramah saya di YouTube, minta tolong di like, share, subscribe dan bunyikan loncengnya. Jamaah yang berbahagia. Saya minta supaya doanya dan rezekinya semakin bertambah. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad limit menuju wajib. Andri-andrina perlu ekong kamaka. Jadi kude pakai kamaka jangan paksakan keadaan. Aja lalu min rebembe kunron yolo liwak kabau bauna. Jamaah yang berbahagia. Aja lalu. Allah ilaha illallah. Denre begitu saya lupa ingat di mana tempatnya lapas. Saya buka Google Map. Oh, di situ ada belok kanan di depan.
Ya, karena ditelepon, di mana Pak Ustaz? Saya sudah berada di Palaguna. Buka cepat ini Google Maps. Oh, ternyata lapas di sana, belok kanan. 200 meter ke depan ambil haluan kanan. Ya, belok kanan. Di sana tamaka jalur sampai di ko makada di ka pura cemi ko. Manakah masa buku sa di bo makada tanya masa buku. Ato na sa bembe cawa. Cawa di bulakan Allah Subhanahu wa taala. Cawa di bulakan. Jadi dia tu kan, ya pasti kau dia nak apa bembe padi, apa bela. Cuma dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi kau kata apa bembe makura tawa sai, ni atau makura ceme. Aja mai dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kau angkat nama akak beli kambing. Ustaz, berapa usia kambing yang bisa dipakai untuk akikah? Usia kambing itu minimal 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun, tunda dulu. Karena di muki akikah mapakulari 7 hari setelah kelahiran anak kita, 14 hari kalau baru ada dadanya, kalau belum ada 21 hari. Kalau 20 dia sona dia pegang duita aja bana minta kalender jam yang berbahagia. Pokoknya seumur hidup dan kata tak polinon wad di mupi di pakulawi. Jadi namola to lato kimatu ya ko aja pota daripada pura ki di pakulawi asama bawani jam yang berbahagia. Tapi iko lato aja to si menre kuperelo tadi sompo jamaah yang berbahagia patutuluna iya masalah palpongi jamaah yang berbahagia. Nah itu Ustaz, maka to si Ustaz nasa kusapi melo dipakai akikah siaga tahun umur na minimal 2 tahun jamaah yang berbahagia. Kalau belum sampai 2 tahun usia sapinya jangan dulu dipergunakan akikah. Ustaz dene kena diku bembe na mali. Ustaz dene kena diku mali bembe aja sare jolo tunda seumur hidup. Boti pomatu magere sapi niatkan untuk akikah dirimu sendiri jamaah yang berbahagia. Rukun kedua adalah tahallul digunci gemoy. Ya ingkarangi kere waktu tadi pakulawi yang keramoga waktu tadi pakulawi de namo ya de to jamaah yang berbahagia. Tapi saya tanya orang tua saya, ketika saya akikah bagaimana perlakuan ibu kepada saya? Gunting rambut, ya. Maka dia Pak Imam, a'udzu bikalimatil tamma min kulli syaitanin wa hamma wa ainin lamma. Padoangan nasa agama Pak Bibi nasa tomatoy. 3 doa di situ. Pak Bibi nasa tomatoy. Yelo lindung dari Allah Taala ya ananae irate gemena poli apa kelontok-lontok na setannya. Karena orang yang buat pelanggaran itu ada rumus pelanggaran dan kejahatan. Itu rumusnya polisi dan pembina para lapas. Apa kata mereka? Bahwa kejahatan sama dengan N kali K. Kejahatan bisa terjadi apabila ada niat dan kesempatan jamaah yang berbahagia. Namun engkau niat kau dengan kesempatan kejahatan tidak bisa terjadi. Namun engkau kesempatan kalau tidak ada niat kejahatan tidak bisa terjadi. Maka hindari dua ini, niat dan kesempatan untuk berbuat jahat. Insya Allah kita akan selamat dunia sampai di akhirat nanti. Jamaah yang berbahagia, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita gunting rambut, doa yang pertama, ya Allah selamatkanlah anak ini dari godaan setan, karena yang menggoda kita adalah setan. Jamaah yang berbahagia, maka bolehlah kita tanya-tanya nanti ibu kita telepon, ya kakorkuti saliwa matal foto tu dan derwita. Jamaah yang berbahagia, mungkin bisa aja barangkali video call, tapi saya tidak tahu aturannya. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Telepon ibu waktu kuliah akikah biasa digunting muka kasih gemukku. Jamaah yang berbahagia. Nah, ketika digunting di mana kita simpan? Karena doa yang kedua, tabe madana serbaku. Iya, setengah togan nama dekat toka tapi di gamal laka wirinung. Jamaah yang berbahagia. Ya, baik. Betuin lo kasih upau bawang. Ya jamaah. Sudah ada deh, terima kasih. Tabe di penitia berapa menit waktu saya? Wih. Lo toko di dua macam bucaku. Ya jamaah berbahagia. Ya, maka dia panitia ini mah di bawah. Ya, luar biasa sabrak ini. Maka dia panitia ini bawah. Nah, alena matroki maka kue. Ya, alena ketua acara kita pada siang ini. Jamaah yang berbahagia. Jadi, ketika kita gunting rambut, doanya yang pertama, ya Allah semoga anak ini terbebas dari godaan setan. Yang kedua, semoga anak terbebas dari gigitan makhluk yang berbisa. Ada nan reki balipon, nan reki ulah berbisa. Ya, dan yang ketiga, sareka mengi ajak nan resupa-supa. Jamaah yang berbahagia. Setelah rambut digunting, ya tahu si tawe, dapat tamak ku cebok na kalukut. Padahal itu kelapa cuma tapaur senu-senuang yang bawang.
Ia orang yang matu anak-anak iko malopoi na pusipa-sipa na kalukui. Na aja na pusipa-sipa na pakempe na kalukui. Jamaah yang berbahagia. Magi pakempe kalukui majasi pak na. Ia patu dak depe ni kalukui kalau malabuan. Kode nama cinta malabuan mi tomat depe pak na gepa maki galongkon na. Jamaah yang berbahagia majasi. Boleh kama ceramah di kantor DPR Sopeng. Hadir Bupati Sopeng, Wakil Bupati Sopeng, semua anggota DPR, Upedang, iko anggota DPR terhormat, dia mega masih pak pakai pekaluku. Ia pematu na cowok aku bola aku macawe pemilu, kupur matu terpilih mendema nasi, jamaah yang berbahagia. Jadi itu yang dimaksud dengan masih pak pakai pekaluku. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala. Magi orang ini posisi-posisi nak kaluku, karena itu kelapak lambanya pramuka praya muda karana, mulai dari akarnya sampai ke tunas-tunasnya di atas dimanfaatkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Begitu harapan kita keberadaan kelapa sare komengi anak matu kumarajai na pusipai sipak na kaluku dapat dimanfaatkan oleh orang lain, tenaganya, skillnya, ilmunya dengan prinsip anytime already standby. Kapan di mana saja jika dibutuhkan, insya Allah kalau tidak ada halangan saya akan berada di sana. Jamaah yang berbahagia. Tetapi setelah gunting rambut, itu rambut jangan disimpan dalam kelapa yang sudah dilubangi. Tetapi di mana disimpan? Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan untuk apa? Bawa ke toko emas ujung perok. Tanya pengaji kade. Pengaji kade, tabe angka gemme purana gonci pak ustaz waktu na di pakulawi anakku. Kumaka de pengaji mana ka gemme mutirakan ade uli gemme. Ulawa mi bawa weli tapi dak bawa ni maka data tolong ngapo ngaji kade kasih ya ulawa ge puroin kelinga cara mana ustaz mapatoba ku di lapas waktu ku kasih di penjara ya gemme enorangi di pasi tanah ulawa kupuran di timbangan ya gemme tak ya gemme anak tak ku ngaji tapi tani maka ada siaga gram po ngaji ku maka dia po ngaji purne timbangan kipa ternyata tanah ni ro gemme edenre di gram maka dia po ngaji loki mah gimana ka gemme mu timbang maka dia ustaz te ku ipakulawi anak ta ya ro gemme pura direte di pasi tanah ulawang tanah po ngaji saya kali nolawang ko cek di gram pak si kotoro eta tanah na gemme denre ku maka dia po ngaji harga emas per gram per hari ini adalah 1 juta rupiah maka 1 juta rupiah kita bawa ke panti asuhan orang yang membutuhkan itu yang dimaksud dengan akikah. Jamaah yang berbahagia. Kalau tidak seperti itu, apa ku lagi mana ki payment di takala ka angka ko wajo. Ia apa baca pada sanji. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi masalah di terkadang kalau ka kamang pada sanji ko bone iro biasa makutu mengkelinga cara maku. Sementara ki batu tetom mala talaan atau asyraka angkan itu tawe sibu sapa ampelok di sapa ampelok. Na pernah sapa kantota, na pertama ko kantota. Nah persoalannya maka aku dengan kantor wajuta tegelo mutaro jamaah yang berbahagia lo kok gerambangi kantor sudah rata nah sebuah apa yolo jamaah yang berbahagia jamaah dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala itu masih mending kalau para sanji dengan amplop maka nak masang penjatuh mati ki sementara salat jenazah bapak ibu yang berbahagia lo ketahui sapa amplop mana mau kau gora-gora pura cica iya imam masang penjatuh mati gora-gora makun deko mondeko ikan sen kadi becuna ikan kadi becuna pada takbir pertama na Allahu Akbar lo baca al-Fatihah ikan sen kadi becuna maka dia sedang pena lo kau magu di becue maka lo kau masam jangi lo kau pare pasang pejangi weng kelinga apa dewu konsentrasi na taro seandainya tenja imam gili kacairi mana kalau kau masam jangi nama tu ya upuji moto macam lain jamaah yang berbahagia jamaah dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala. Jadi baik bapak ibu yang berbahagia nah mau kasih maka dia panitia ini bawang ustad dia mungkin lo kama ceramah 2 jam jamaah yang berbahagia karena ini sebentar setelah salat duhur ada agenda saya di Kecamatan Amal di Kabupaten Bone setelah maghrib saya ceramah di Jalan Wajo setelah isya saya di Kecamatan Mar Kabupaten Bone. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala. Ini saya sampaikan untuk memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa saya ini juga bukan ustaz gampangan. Jamaah yang berbahagia. Tetapi kalau teman-teman di lapas yang menelpon saya, bahkan ada 2 orang, 3 orang teman kita di sini di lapas ini, teman saya di WA, sering chattingan, sering video call dan lain sebagainya. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Dan semoga saya tidak menjadi warga binaannya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan peringatan yang kita kerjakan malam ini, pagi ini, yang pertama adalah tawaduk, merendahkan diri, low profile. Jamaah yang berbahagia. Jangankan bupati, jangankan gubernur, presiden pada zaman dulu ada yang merendahkan diri. Siapa yang merendahkan diri? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah yang berbahagia. Di bawahnya itu ada gubernur. Gubernur siapa? Salman Al-Farisi.
Salman Al-Farisi. Setelah salat subuh, dia keluar jalan-jalan menggunakan pakaian biasa, belum menggunakan pakaian seragamnya, uniformnya, belum menggunakan lambang Garuda di dadanya. Tiba-tiba angka raya nama akun repole ma balancana de ko pasai, de no lewi cakaran na taruh ega balancana. Nita urane laba padahal gubernur joka-joka na gara-gara gubernur na suruh bicara keranje. Wicang kana sa keranje kuy. Tampo nama akun raya gubernur na suruh bicara keranje. Pada nisay makada gubernur. Gubernur merendahkan diri dengan ikhlas, rendah hati nak karanje na raya na matamak bolana. Loy madde gubernur na dici si kerja sana muli supa kaya jalo gajimu di becu sinarangi gubernur maka de gubernur aja na ku terima pura di kuala Cina upali sunga ki pemang tatarot sepato engka matu kebutuhan tak pakai mambalanca. Dena meta sudah ada acara peringatan ya rumah kunde pada coe surah gubernur mak bicara karanjeng mele engka membawa bekal mati widoko tetapi dia pada pamuli acara nah dende panengka manoko-noko igu itu mapat tajeng dende pato engka dia pada pamuli acara maka dia ketua panitia tenang-tenang sedikit ibu gubernur mapat tajeng megalade acarana dena metang katongan di gubernur leso polisan ontai di kebini ku panitia kada ibu-ibu pajeni mana nak tatoni jampu gubernur engka ditajengi sisana tatong nah galusuk matana nah patuju pakitana kepada orang yang turun dari unta nah protes panitia maka diga muasa yang saliweng yang rumasa gubernur tanya gubernur yero pabicakaran jeku udah biasa yero jangan berbahagia malu foto pasambon nah makere-kere panitia taruh maka dia panitia demi itu penjemput dia orang kani ormae engkani rokoe melok na muliakan ya gubernur ta ya terwasan halipata Salman Al-Farisi asenda maka dia rumah kun raya gelo patu pole ampe na gubernur nulelena na sawicang ka karanjeku matanro makun raya wallahi demi Allah mulai hari ini dia nak melok suruh pada kurupa tau nareko ule motiwi jamai berbahagia itu hikmahnya boleh kama mulu si bapak bupati ku si baka pak bupati mamulu pertandingan male tawe macok lopo panteng na tiwi lo ke masjid pajaren hadiah selesai acara pembagian male oleh-oleh pak bupati pantai lopo tawana pada na si bupati pak cama pantai lopo tawana pada na si cama kur biasa masjid iya macerama pantai lopo tawaku tapi kisah matu masjid na lapas kelas 2B kalau pematoga matu tawaku biare kena de tetapi matu pisai witai ya jamaah yang berbahagia. Baik bapak ibu yang berbahagia selesai acara Pak Bupati nabi ciga Pak Bupati Ustad weng kalinga cara mata dendre sedangkan gubernur mak bicara karanje tanya tahu pak karanjena ya dendre Ustad pantai tawaku malopo lo matoka kasih wicang pak weng kalinga cara mata tapi magati pia judangi nakamen reotoy kadang-kadang magaga puang yang petinya itu di perintah judata maka pantai Pak Mulimut TV Pak Camat dia tu nak bicara pantai Pak angka stafna dia tu gagana TV iya lo kama ceramah dia gaga judaku dia gaga stafku sakiniku bodoh kesaliu pak dedok dingin tama jamahnya berbahagia nah apa yang terjadi terpaksa iya mato wicangi pantenge tama masuk boleh masjid nah api pintu na masjid na goreka pan itu ustad aja na sagidi wicangi pantet ta ustaz iya pun na sawicang aki upale soni panteng maka daga agama masuk pak dia memang kelinga cara maku denre sedangkan gubernur mabicara karanjeng tanya tahu pak karanjeng na ya de pantengi pesama tu wica pak pateng kutona pak mereka maka dia napak kutu ustaz mesti bebaku minta ko pak titi to ngana taruh tanah wa kada sisengi di wa kada sisengi maka daga pada cei pak kitab tapa muasa katiti bicara panteng ya mu titi pacek di bapante mereka pak negeri do wicawali pada katu titi ya sama yang berbahagia jadi kuica kamatu titi bapak eta pagene kasih dua ya supaya seimbang kanan dan kiri jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kira-kira bapak ibu yang berbahagia ketika kita ini terakhir sekali nah tapi jangan jemu mendengarkan ini pencerahan untuk kemaslahatan kita semuanya baik kita semua yang hadir di tempat ini di tengah malam terkadang kita tidak bisa tidur gelisah mana anak-anak kita yang butuh biaya mana istri-istri kita yang butuh belayan kasih sayang dari kita bangun tidur bangkit dari tempat tidur dari lantai kita tidak bisa tertidur lagi ada solusinya ada pahala ternyata di situ yang sangat luar biasa jamaah yang berbahagia apapun perbuatan kita di luar sana menyebabkan kita masuk menjadi warga binaan di tempat ini la tahab jangan takut jangan bersedih latasan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkut masalah dosa pelanggaran la sabairu ma'al istimrar wal akabairu ma'al istighfar
menyangkut masalah dosa akibat pelanggaran yang dilarang oleh agama dan pemerintah. Tidak ada dosa yang kecil apabila kita kerjakan secara berkesinambungan terus menerus. Tetapi di balik itu Bapak Ibu, tidak ada dosa yang besar apabila kita bertaubat taubatan nasuha. Jamaah yang berbahagia, tadi malam kita tidak bisa tertidur, ada anak-anak kita menurut informasi lagi sakit, ada istri kita lagi ngidam, ada istri kita mau melahirkan, sementara kita dalam mau menjadi warga binaan. Kita bangkit tengah malam tidak bisa tertidur lagi. Ada solusi, ternyata ada manfaatnya yang Allah rahasiakan pada saat kita terbangun tengah malam. Apa kata Rasul? Man ta'arra minal laili, barang siapa yang terbangun di tengah malam tidak bisa lagi tertidur, tentu bangkit bangkit dari tempat tidurmu itu. Duduk, kalau tidak bisa duduk, berdiri. Lalu apa? Faqala, lalu mengucapkan 4 kalimat. Kita catat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Summa qala astaghfirullah. Pun adam pengamanangi dosa atas salahku, segala hilang salah dan dosaku. Illa istujibalahu. Kalau itu kita kerjakan, tidak ada alasan untuk tidak dimaafkan dosanya. Jamaah yang berbahagia ini, dosa ada 2 macam Bapak Ibu. Dosa kepada Allah, kita tobatan nasuha. Tapi ingat, dosa kepada sesama manusia itu harus melalui minta maaf. Jamaah yang berbahagia, karena kapan tidak minta maaf? Nanti di akhirat, di padang mahsyar, mulai manusia pertama sampai manusia akhir zaman, kita pasti mencarinya. Jamaah yang berbahagia, istilah pepatah, gala patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat hendak dicari. Jamaah yang berbahagia, hari Rabu naik Nabi di mimbar, hari Senin meninggal, 5 hari sebelum meninggal Rasul naik ke mimbar. Man kuntu, siapa di antara kalian yang pernah aku cambuk pundaknya ketika aku mencambuk kuda tanpa sengaja, ujung cambuk saya mengenai pundaknya, maka sekarang balas saya sekarang. Padahal ini 5 hari menjelang kematian Rasul. Semua orang terdiam, semua orang diam, tidak ada yang berani mengangkat kepala. Ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, jadi itu bisa dimaafkan ketika kita mencambuk orang. Jamaah yang berbahagia, dalam keadaan tidak sengaja kita bisa dimaafkan, tidak ada berani. Padahal Rasul terkadang mencambuk kudanya pada saat perang, nah karena si bawana. Jamaah yang berbahagia, tetapi itu adalah tidak kesengajaan. Ternyata tidak ada yang mau membalas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata Rasul, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti hatinya, sekarang balas aku sekarang. Padahal dia paruh nisengin Nabi tak makan dan belok ni mati 5 hari ke depan. Tidak ada satupun orang yang berani mengangkat kepala. Tetapi begitu Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah aku pinjam uangnya, berdirilah 1 orang. Ya Rasulullah, kamu pernah minjam ke uang kepada saya, salah rahim 3 dirham. Jamaah yang berbahagia, maka sekarang saya minta Rasulullah membayar saya. Jamaah yang berbahagia, ternyata badan yang tersakiti, perasaan yang terzalimi dan tersakiti itu bisa dimaafkan. Tetapi kalau utang, tidak ada alasan untuk tidak membayarnya. Jamaah yang berbahagia, orang yang mati syahid pasti jaminannya surga. Orang yang mati tenggelam jaminannya surga. Orang yang mati melahirkan jaminannya surga, illa dain, kecuali utang. Jamaah yang berbahagia, mati syahid masuk surga apabila utangnya sudah diselesaikan. Jadi utang itu Bapak Ibu, cepat atau lambat pasti kita bayarkan. Jamaah yang berbahagia, orang yang sering pinjam pulsa, magampangmu tu Pak cedekmu 5 sembuh, berarti arwah sembuh, Pak talu sembuh saroda. Jamaah yang berbahagia, utang ponsel. Jamaah yang berbahagia, nanti ketika kita meninggal, sebelum kita membayar utang itu, nanti di akhirat pasti tetap kita akan membayarnya. Bagaimana cara membayar? Ada orang meninggal membawa ponsel masuk ke dalam kubur, tidak ada. Jamaah yang berbahagia, tetapi ketika nanti di akhirat kita tidak bisa membayar utang selama kita hidup dunia, amal kebaikan kita yang pernah kita perbuat ditransfer senilai dengan utang kita kepada orang itu. Kudena gena ya kumajara dosana yeroto pura durminder idetosi malai.
macam yang berbahagia. Jadi kalau utang budi, utang jasa bisa dimaafkan, tetapi kalau utang uang tolong dibayarkan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira demikian yang sempat saya sampaikan pada ceramah ini. Mamari pun Allah taala ngawari kita wajapa ngapindai kumur malampe, dan insyaallah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan nanti semuanya kita akan dipertemukan di luar daripada lokasi ini.